Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu semua, calon guru penggerak dan juga Bapak Ibu guru yang mengajar saya sendiri. Saya dari SMA Negeri 1 Banyudono. Saya mengikuti program guru penggerak. Hari ini kita akan belajar bersama tentang kelas berdiferensiasi dengan Bapak Ibrahidi. Saya juga kelas dulu. Kemudian setelah ini kita akan wawancara untuk lebih mengetahui tentang bagaimana kelas berdiferensiasi. Yuk kita simak bersama-sama. Salam guru penggerak. Kita maju bersama, bergerak bersama. Oke, ketemu lagi dengan Bapak Ibrahidi. Kita akan ngobrol banyak tentang kelas berdiferensiasi. Oke Bapak, boleh disampaikan bagaimana pemahaman kita tentang guru penggerak kaitannya dengan kelas atau pembelajaran berdiferensiasi. Monggo silahkan. Halo, hai semua. Ya, terima kasih Mas Ibrahidi. Ya, kelas berdiferensiasi adalah bagaimana kita melihat adanya potensi-potensi minat bakat siswa yang harus kita kelola. Kita sebagai guru, sebagai pemimpin pembelajaran harus memberikan yang terbaik, memfasilitasi mereka menuju kepada masa depan mereka dengan bahagia setinggi-tingginya. Betul begitu ya, menarik sekali kan ya. Dan kemudian kita harus tahu betul tentang potensi siswa ini. Bagaimana kita harus mengelola kelas sehingga kelas itu menjadi baik, kelas itu bisa membawa sebuah scaffolding, sesuatu kekuatan bersama, mendorong bersama, membantu yang belum mandiri kemudian mencapai suatu kemandirian. Begitu. Jadi kelas berdiferensiasi bukan membedakan, tapi membuat siswa itu menjadi sama dengan perlakuan yang sama, cuma kita punya teknik, punya proses yang memang kita sesuaikan dengan kondisi siswa, potensi siswa, begitu Mas. Oke, pelaksanaan kelas berdiferensiasi, pembelajaran berdiferensiasi. Lalu bagaimana saya sosiologi? Di antaranya adalah mapel Bapak, yaitu sosiologi. Ketika siswa masuk maka saya akan mendekati anak-anak tentang apa minat dan bakat mereka, potensi mereka, cita-cita mereka. Siapa tahu dengan belajar sosiologi kita mempermudah kodrati mereka untuk mencapai cita-cita yang mereka miliki. Dan kemudian setelah itu saya juga melihat potensi-potensi siswa berkaitan dengan intake-nya, bagaimana nilai-nilai awal, keterampilan awal, sikapnya, dan sebagainya. Dan saya akhirnya bisa menentukan skenario proses pembelajaran yang cocok untuk siswa yang beragam ini. Jadi kita memberikan pembelajaran yang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Bukan membedakan, tidak, tapi kita bervariasi dalam pembelajaran sehingga muncul suatu kompetensi yang equal. Equal di sini adalah asas kesamaan. Jadi bukan membedakan, cuma memang harus ada treatment perilaku yang sesuai dengan karakter siswa, kebutuhan siswa. Nah, saya contohkan misalkan di kelas saya tentang kearifan lokal dan pemberdayaan masyarakat. Maka saya akan membagi kelompok diskusi secara online sesuai dengan platform yang bisa mereka tempuh, misalkan Google Meet misalkan, atau WA Group, ya semampunya. Ada juga yang kemudian karena tidak ada gejala positif COVID, itu ada yang berkelompok di rumah karena ada keterbatasan peralatan, tidak ada masalah. Kemudian kita bagi kelompok itu, kelompok diskusi dengan dipimpin oleh anak-anak yang punya kemampuan di dalam sosiologi peringkat 1, 2, 3, dan kemudian mereka memimpin diskusi di dalam kelompok mereka. Kebetulan kemarin saya punya sebuah proyek membuat video pembelajaran tentang kearifan lokal, dan anak-anak saya beri keleluasaan untuk memilih konten yang sesuai di lingkungan masing-masing yang bisa terjangkau mereka pelajari. Ada makanan tradisional, budaya, tradisi yang ada di daerah mereka, kemudian industri tradisional, juga berkaitan dengan wisata. Di Pengging ini banyak sekali wisata dan mereka bisa
ambil sebagai video pembelajaran untuk memahami pemberdayaan masyarakat di sana itu apa. Jadi keikutsertaan masyarakat di bidang kelestarian budaya pada komunitas lokal, tapi juga berkait dengan pemberdayaan. Jadi membuat masyarakat lebih berdaya, punya kemampuan lebih untuk memajukan masyarakat begitu. Dan kemudian akhirnya nanti setelah kontennya berbeda, nanti prosesnya juga berbeda. Anak-anak punya proses sendiri, ada yang editing melalui video, ada yang editing melalui laptop, kemudian ada aplikasi-aplikasi yang digunakan. Proses mengerjakannya juga berbeda-beda. Ada yang tadi saya bilang ada kelompok kecil di rumah karena tidak ada positif COVID, akhirnya ada beberapa yang kerja kelompok, ada juga yang diskusi melalui grup, ada juga yang melalui Google Meet, dan saya membolehkan itu. Dan terakhir, produk yang mereka hasilkan adalah video tadi. Selain dibicarakan dulu di dalam lingkup kelas, didiskusikan, juga nanti akan diunggah dalam YouTube, Facebook, kemudian Instagram. Tujuan saya adalah agar siswa ini tidak hanya sebagai objek pembelajaran, tapi menjadi subjek. Jadi hasil diskusi mereka bisa didengar, bisa dilihat, bisa dinikmati, dan menambah ilmu bagi siswa lain di luar sekolah atau di kelas lain begitu. Terima kasih. Oke, menarik sekali Bapak. Terima kasih atas segala wawancara yang sudah kita laksanakan. Ilmunya kita bagi bersama dan sangat luar biasa. Semoga ini bisa menjadi sebuah gambaran bagaimana kemudian kita bisa melakukan pembelajaran dengan berdiferensi. Terima kasih Bapak atas waktunya. Oke. Demikian pemirsa, sampai jumpa lagi dalam sesi berikutnya. Bye. Terima kasih atas segala perhatian. Ada kekurangan dan tambahan, kita mohon kritik dan sarannya. Dadah. Ya, sampai jumpa lagi.